Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Dan di video kali ini adalah video pertama untuk channel YouTube saya. Dan saya berencana untuk membeli sebuah program, yakni sebuah program bernama ArchiCAD Essential Program. Apa itu ArchiCAD Essential Program? Di mana saya akan mengajarkan kepada kalian fundamental cara menggunakan ArchiCAD sehingga nantinya kalian yang sekarang lagi belajar ArchiCAD dan masih di level beginner, itu harapannya setelah mengikuti series ArchiCAD Essential ini kalian bisa upgrade ke Advanced Modeling. Jadi lingkupnya ini hanya di Advanced Modeling di ArchiCAD. Seharusnya kalian sudah bisa melihat layar saya ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ArchiCAD Essential dan apa-apa saja modul-modul dan materi yang akan saya jelaskan di ArchiCAD Essential ini. Jadi ArchiCAD Essential itu esensial berarti kata sifat yang artinya itu sangat perlu, mendasar, pokok atau hakiki. Jadi harapannya adalah nanti ketika jenis apapun modeling yang ingin kalian buat, apakah itu rumah atau bahkan hal simpel seperti pos jaga, kalian sudah tidak perlu lagi terlalu banyak untuk membuka tutorial di YouTube karena yang akan saya ajarkan adalah dasar-dasar penggunaan program atau fundamental dari ArchiCAD. Jadi ArchiCAD Essential versi saya itu saya telah menjadi 7 modul utama dan 7 atau 8 modul utama karena ada 0 di sini. Jadi apa saja di 8 modul itu? Pertama kita akan mulai dari introduction. Introduction itu berupa kenapa sih harus pakai ArchiCAD? Kenapa perlu menggunakan BIM dan apa potensi di masa depan, terutama kalian yang masih mahasiswa ketika belajar ArchiCAD. Yang kedua, kita akan belajar tentang user interface dari ArchiCAD itu sendiri. Di user interface kita akan belajar tentang toolbarnya, toolbox, infobox, palettes, navigator, view map, layout book. Apa sih di user interface ini? Nah, bisa kita lihat seperti menu-menu yang ada di atas sini. Ini, semoga kursor saya kelihatan ya. Yang ada di atas di sini. Ini saya pindahin. Nah, ini menu box. Ketika klik kanan ini apa? Ketika mindahin elemen ini munculnya apa? Nah, itu terkait dengan toolbar, toolbox, dan infobox. Kita akan juga belajar tentang palettes, navigator, view map, dan layout book. Contohnya itu ada di samping sini. Nah, ini project map, layout book, dan lain-lain. By the way, selama di tutorial ini kita akan menggunakan modeling ini untuk mempelajari dari awal berdasarkan modul-modul yang telah saya buat. Nah, lanjut. Setelah mempelajari user interface, itu kita akan belajar mengenai project preference. Di project preference itu ada working unit, ada dimension, calculation, zones, reference level, project information, dan lain-lain. Nah, sedikit contoh, mungkin seperti kita akan belajar cara men-setting unit. Nah, misalkan kita mau menggunakan desimeter, sentimeter, milimeter, atau kita belajar tentang dimension. Jadi ketika men-setting dimensionnya itu di ArchiCAD itu kita mau pakai satuan meter kah, sentimeter, milimeter, atau bisa juga di area, mau meter persegi atau sentimeter persegi, dan lain-lain. Nah, seperti itu di project preference. Ada zones juga dan lain-lain. Nah, setelah masuk ke project preference, kita akan belajar tentang attributes. Nah, apa yang dimaksud attributes? Nah, attributes itu di ArchiCAD termasuk layer, line types, fill, building material, dan lain-lain. Ada juga pens, composites, surface, attribute manager. Nah, contohnya apa? Kita akan belajar tentang layer. Nah, ini
bagaimana menyusun layer dengan baik dan benar. Kemudian line types, jadi bagaimana cara mengatur garis. Ini garis, apa mau garis lurus, garis putus-putus, garis potongan, dan lain-lain. Kita akan belajar fill atau biasa kita kenal di AutoCAD itu hatch, dan building material yang mengklasifikasikan material-material tertentu seperti batu bata, konkrit, dan lain-lain. Nah, setelah di attributes, kita akan belajar tentang programming. Di mana programming ini kita akan belajar tentang drawing tool, external content, fill tool, zone tool, dan line tool yang berkaitan dengan programming. Nah, apa contohnya external content itu? Ketika kita mau mengekspor gambar hasil dari aplikasi AutoCAD atau SketchUp ke dalam ArchiCAD untuk diedit atau dilihat, seperti itu. Selengkapnya kita akan bahas detail per videonya. Terus setelah programming kita akan ke schematic design. Nah, schematic design ini adalah salah satu inti dari ArchiCAD Essential, di mana kita akan belajar tentang cara menggunakan tool slab, ini cara menggunakan tool kolom, ini ada kolom, tool, cara menggunakan atau cara menguasai atau paham dengan cara kerja wall tool. Nah, itu intinya. Jadi saya akan membuat kalian paham dan bagaimana sih konsep dari wall tool itu sendiri. Bukan hanya wall tool, termasuk slab tadi, termasuk column, dan lain-lain. Itu berada di modul kelima, yaitu schematic design. Selain itu kita akan belajar tentang cara memasang dinding, mengedit dinding. Nah, ini pintu ya. Pintu, cara memasang pintu, mengeditnya, dan membuat customnya kalau perlu. Itu ada di schematic design. Terus yang keenam di design development. Jadi setelah kita mendesain, anggaplah desainnya sudah fix dan siap untuk didetailkan. Nah, kita akan belajar tentang document tool, belajar tentang cara menyusun layer combination. Di sini layer combination. Cara belajar tentang graphic override dan cara menggunakan tools renovation. Kita akan juga cara menyusun pen sets, layout book, dan master layout. Nah, di bagian ini akan sangat berguna ketika kita telah selesai dalam tahap desain dan ingin membuat semacam presentasi atau membuat semacam tahap awal dari DED di ArchiCAD. Terakhir, sebagai penutup kita akan belajar tentang construction document, di mana construction document ini belajar tentang publisher sets, detailing, elevation tool, section tool, dan lain-lain. Jadi semacam ketika kita telah menyelesaikan gambar dan ingin mempublishnya, atau kita mau membuat automatic dari denah dan langsung muncul potongannya atau tampaknya, itu kita belajar di construction document, dan bagaimana nanti menyempurnakan dokumennya sehingga kita bisa mengekspornya. Seperti ini contohnya. Seperti itu. Nah, dari ArchiCAD Essential ini, harapannya setelah menonton semua series yang akan saya hadirkan di YouTube saya, itu goalsnya kalian bisa mencapai peningkatan level dari penggunaan modeling ArchiCAD dari beginner ke advanced modeling. Harapannya seperti itu, sehingga kalau kalian tertarik ingin belajar bersama, silahkan subscribe channel YouTube saya, dan agar kalian tidak terlambat ketika saya mengupload video-video di ArchiCAD Essential ini. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.